Oke teman-teman sekalian, hari ini kita kedatangan satu tamu istimewa. Namanya Mas Irawan. Gak usah pakai Mas lah, Irawan gitu aja ya. Yosan. Jadi saya pernah tanya sama dia, Mas, ini nama panjangmu siapa? Irawan. Loh, Irawan nggak ada Muhammad atau gimana gitu Mas kira-kira? Nggak perlu, karena sebenarnya sejarahnya itu orang Jawa itu identik dengan satu kata namanya itu. Oh, ya, kayak gitu ya? Kayak Supriyadi, Narko. Iya. Ya gitu kan. Betul. Dan Oke. saya sangat mengindahkan itu. Iya. Akhirnya terbentuklah nama Irawan gitu ya. Tapi enteng manggil saya Awan juga boleh. Awan yang kemudian Menaungi, meneduhkan ya. juga bisa. Tapi dia juga ngademi loh kalau hujan. Adem. Itu ya bisa. Bisa. Ya karepmu Hasan. Oke, hari ini kita bersama Irawan, Mas Irawan. Beliau ini aktivis IMM Sukoharjo, ya kan. Hari ini kita akan membedah satu buku, bukunya Pak Budiman Sujatmiko. Nah kan, kemarin saya WA Mas Irawan karena dia membuat status WA, snap di WA tentang apa namanya membaca bukunya Pak Budiman Sujatmiko itu. Kemudian saya WA, bro, ayo kita buat podcast aja lah. Saya nggak ada iming-iming, saya kan belum pernah baca bukunya kan itu. Ya karena teman-teman saya suka baca buku, akhirnya ya sudahlah, ayo kita buat podcast bareng aja. Nanti kita akan baca banyak buku di sini teman-teman sekalian. Ya. Entah nanti bareng Mas Irawan atau teman-teman yang lain kan itu. Dan Tapi, itu saya membaca baru 2 hari yang lalu. Dan baru sekali baca. Nah. Dan jujur saya kalau membaca buku terus merasa terinspirasi atau apa itu, saya suka membagi gitu. Oke. Setidaknya secara subjektif gitu. Iya. Saya suka membagi, saya suka memfasilitasi. Wis. Gitu. Jadi kita klop ya. Saling melengkapi. Saling melengkapi. Oke, Mas Irawan, saya mau tanya dulu nih Mas, kenapa? Saya mau tanya dulu, sebenarnya Budiman Sujatmiko itu siapa sih Mas? Oh ya, sebelumnya ini kita bedah buku itu atas perspektif Mas Irawan ya. Jadi kita kalau ada kesalahan atau kemudian ada kritik saran yang tidak sesuai dengan buku itu bisa dikasih masukan dengan damai kan gitu. Kita bisa ngopi bareng di rumah baca. Ya santai. Diskusi buku itu menarik seperti itu. Oke. Langsung aja Mas. Sebenarnya Budiman Sujatmiko itu siapa Mas kira-kira? Ya. Kalau orang-orang sekarang mengetahui Budiman itu kan seorang politisi. Iya. Bahkan yang baru-baru rame dia diangkat menjadi komisaris independen seperti betul. itu kan. Tapi sebenarnya Budiman ini sosok tokoh lama. Dia itu tokoh aktivis lama. Bahkan sebelum Fahri Hamzah, sebelum ya dia angkatannya 95 96 itu dia mulai namanya naik kayak gitulah. Dia aktivis. Kalau ketika dulu itu dia mendirikan partai namanya Partai PRD. Ya. Nah, di situ dia gambarnya dia kayak founder gitu. Cuman dia bukan sebagai ketua umum pertama. Ketua umum pertama justru bukan dia. Bukan dia karena pada masa itu ketika kamu ingin konsekuensi menjadi ketua apalagi ketua partai baru seperti itu. Itu ada 3B. Apa itu 3B? Konsekuensinya bunuh, buang, bui. Oh. Jadi betapa Orde Baru itu sangat bagiku sangat otoriter kayak gitu. Ya. Menangkal orang-orang yang melawan seperti itu. Lanjut daripada melebar. Saya pernah ikut di salah satu muktamar IPM di Sidoarjo pada saat itu Mas. Jadi di Sidoarjo itu kita ketemu Pak Haidar Nasir untuk membuka muktamar pada saat itu. Nah di situ Pak Presiden Jokowi juga hadir di situ kan. Nah beliau mengasih satu video bahwasanya salah satu alumni IPM yang kemudian berkancah di pemerintahan. Salah satunya Pak Budiman juga. Jadi beliau itu juga lulusan IPM. Alumni IPM. Pernah dikader oleh Muhammadiyah itu sendiri gitu rasanya. Iya, kalau di buku sendiri kali ini saya jelasin lewat buku ya. Dari buku Anak Revolusi itu yang ada 470-an halaman seperti itu. Emang di bagian pertengahan Budiman dia menjelaskan bahwa meskipun sejak kecil dia udah memiliki nalar kritis yang tinggi ketika TK malah dimulainya itu TK SD SMP lah tapi dia mulai pikirannya terbuka itu malah ketika kelas SMA masuk kelas 1 SMA kayak ketika dia kan SMA di SMA 1 Muhammadiyah
Yogyakarta seperti itu. Ya. Sebenarnya bacaan dia itu literatur dari kakeknya. Jadi kayak masa kolonial, kayak bukunya Soekarno di bawah bendera revolusi seperti itu. Tapi setelah bertemu dengan anak IPM, dia diperkenalkan dengan seniornya saat itu namanya Herman Ma'ruf seperti itu. Nah, Budiman ditanya sama seniornya gitu sebenarnya, Bud, kamu suka baca buku kah? Lah Budiman jawab, iya bang, seperti itu. Lalu orang luar Jawa ya? Yang mana? Yang Herman itu. Kurang tahu kalau di situ nggak dijelaskan nih. Tapi kalau kayak orang Jawa sih, orang dia di Jogja seperti itu. Nah, ketika nanya dan senior kan biasanya kan ngetes, baca buku apa aja seperti itu. Dan di situ dijust lah sama diajak lah sama Herman. Bud, kalau kan Budiman dia ketika sejak SMP dia udah ingin revolusi seperti itu. Lah Herman bilang, kalau kamu ingin revolusi sejak SMP itu dia udah mulai keresahan lah seperti itu. Nah seperti itu. Nah kalau kamu ingin revolusi, bacaanmu harus kamu perluas. Karena bacaan Budiman pada saat itu masih buku-buku pasaran lah bahasanya. Karena pada masa-masa itu kan buku-buku Soekarno, buku-buku yang saat itu ya bagi kita kalau zaman sekarang itu ada Terelie dan lain-lain itu buku pasaran kayak gitu. Buku biasa. Nah, lalu saat itu dikenalkan oleh Herman buku-buku luar negeri, buku filsafat kayak bukunya Nietzsche, Friedrich Nietzsche tentang The Spook of Zarathustra seperti itu, bukunya Albert Camus, terus bukunya Einstein, bukunya Jean-Paul Sartre, Karl Marx dan lain-lain seperti itu. Dari situ mulai dia mengenal pergerakan luar filsafat seperti itu. Ya, akhirnya dia terbentuk untuk kemudian. Iya, justru malah Budiman itu mulai memiliki pandangan ya kalau di bahasa sekarang itu liberal, bebas lah. Ya, itu malah dari berkenalan dengan IPM. Oh, dari IPM juga? Iya, ya dia kan berkenalan dengan senior di IPM. Ya. Dia kelas 1, senior Herman di kelas 3. Dan itu dikenalkan buku itu. Dan diajak ke kosnya seniornya dan disuruh milih buku-bukunya. Ambil buku apa aja yang penting dikembalikan seperti itu. Ya, yang penting dikembalikan. Iya. Ini harus garis bawahi soal teman-teman. Dan juga ini yang menarik dari dijelaskan di anak-anak revolusi itu, ketika Budiman ingin mengatakan revolusioner, selain bacaan buku ya, orang yang ingin melakukan revolusi harus paham 4 hal. Apa itu 4 hal? Sains, filsafat, musik, sama satu nih sejarah masalah. Ya itu. Dan sains, filsafat, musik dan sejarah. Oke, masuk ya. Musik dia harus seni lah. Seni ya, paham seni gitu. Oke, Mas. Sebelum kita masuk ke dalamnya situ, sebenarnya ini kan kita bedah bukunya. Dari pandangan Mas Irawan itu sendiri, buku itu yang ditulis sama Pak Budiman Sujatmiko itu mulai dari penulisannya, terus kemudian gaya bahasanya, kemudian terus alurnya, terus kemudian isinya dan lain sebagainya itu, pandangan Irawan gimana? Santai. Kalau secara subjektif ya saya melihat Budiman ini dia kan kalau dalam bahasa filsafat itu ontologinya, fisiknya dari apa yang terlihat dari covernya lah. Buku itu kan berwarna, kan ada 2 buku yang sekarang itu. Buku pertama itu ya anak-anak revolusi pertama dan anak revolusi kedua. Anak revolusi pertama ini bukunya berwarna putih. Ya mungkin kalau bisa diedit ini di sini nanti dikasih gambar bukunya seperti itu. Nanti di awal video kita ada bukunya. Gambarnya aja ya. Ya gambarnya covernya seperti itu. Dan di situ ada pijakan sepatu, kemudian sekuntum mawar yang gugur lah seperti itu. Dan saya ngerasa tertarik dengan mawar itu semacam kan warna mawar kan merah darah dan itu disebut merah darah, dan semacam kalau orang melihat itu kayak melihat darah yang tercecer, padahal itu butiran mawar kayak gitu yang diinjak. Seakan-akan dia menjelaskan bahwa di situ ada ketindasan di sana, ada penindasan lah di zamannya saat itu, dan digambarkan dia menindas sosok-sosok
orang-orang muda pada masanya gitu, menindas, membungkam dengan digambarkan dengan pijakan kaki. Iya, mawar itu kan identik dengan segar, harum gitu. Ya itu saya mengartikannya orang-orang yang muda masih aktif, masih energik dan saat itu dibungkam dengan pijakan kaki. Jadi aku mandangnya gitu, nggak tahu orang lain seperti itu. Termasuk bacaan seninya Pak Budiman untuk melukiskan. Iya, secara tidak langsung ya. Filosofinya. Iya. Tapi itu filosofi penafsiranku, nggak tahu Pak Budiman. Karena nggak dijelasin juga soal covernya seperti itu. Dan kebetulan saya juga baru baca nih yang buku pertama. Saya buku itu kan baru kamu belikan. Iya. Jadi hari ini kita akan baca buku pertama aja Mas ya. Buku kedua nanti di video selanjutnya. Iya. Tadi covernya ya. Ya. Oh ya, lanjut. Kalau penulisannya gimana? Oh ya, penulisan. Gini, yang paling bikin saya tertarik itu Budiman kan terilhami membuat buku anak-anak revolusi ini. Dia dikatakan ada satu dikisahkan itu di ucapan terima kasihnya bagian awal. Itu salah satu di ucapan terima kasih kepada Andrea Hirata. Oh, Andrea Hirata. Iya. Novelis terkenal. Saya kaget Laskar Pelangi itu loh. Iya, betul. Lah, apa hubungannya? Betul. Itu karena hanya dalam pertemuan satu acara, bertemu antara Andrea Hirata dengan Budiman seperti itu. Bertemu, kemudian Andrea Hirata bilang sama Budiman, Mas Budiman, kenapa Anda nggak buat buku yang menceritakan pengalaman Anda seperti itu? Kemudian Budiman menjawab, saya tidak bisa menulis novel. Mesti ya dia merasa nggak sanggup seperti itu loh. Jadi dia maksudnya itu menulis ini tuh kayak menulis buku anak revolusi. Itu niatnya bikin autobiografi. Karena emang ini tipe autobiografi. Cuman cara pembahasannya itu kayak semacam novel. Jadi karena di anak revolusi ini kan cara kepenulisannya dia autobiografi. Cuman kalau orang baca itu kok kayak novel. Karena menceritakan cerita masa kecilnya Budiman. Dari latar belakang keluarga sampai kalau di buku anak revolusi yang pertama itu sampai 1997 lah seperti 1997 itu Pak Budiman berapa umurnya Mas? Itu umur 26 atau 27. Itu ketika dia ditangkap. Ya jadi berapa? 1997 ya. Dia ditangkap. Karena dia ini tanggal 27 Juli itu kan 1997 itu terjadi ada disebut Sabtu Kelabu yang kita tahu itu. Jadi adanya mimbar bebas mahasiswa bakar-bakar kayak gitu. Dan dianggap tokoh yang dikambing hitamkan pada saat itu adalah Budiman Sujatmiko. Yang mana saat itu dia juga menjabat sebagai ketua umum PRD. Partai Rakyat Demokrasi seperti itu. Oke. Lalu berarti buku anak-anak revolusi ini itu menceritakan Budiman Sujatmiko dari kecil resah karena kemudian melihat ya kan pada saat itu kan 1990-an kan itu Indonesia itu sendiri sudah masuk dalam krisis kan gitu kan. Nah, mungkin itu salah satu hal yang membentuk Pak Budiman itu untuk kemudian membaca literatur lebih banyak ya kan. Akhirnya dia ditemukan oleh seniornya tadi di IPM kan itu. Tapi sebenarnya dia bukan karena krisis sih. Karena pada saat itu ya kita kalau tahu Orde Baru itu di sana rakyat makmur. Iya. Cuman utang melambung. Kemudian yang lebih difokuskan di situ malah keotoriteran Soeharto. Yang mana di situ ada propaganda yang kita kenal yaitu komunis dibantai habis-habisan. Jadi kalau ada kenal komunis langsung tembak di tempat. Dan itu sangat bagi Budiman itu ketidakadilan lah seperti itu. Dan itu keresahannya dia udah mulai melakukan sejak SD, SMP. Hal ini kita akan bahas di akhir kan itu. Nanti, tapi kita fokus ke bukunya dulu aja. Terus untuk kepenulisannya, Mas, kan baca buku ini berapa selesai? Kalau saya membaca buku ini 2 hari. 2 hari selesai. 2 hari selesai. Artinya kepenulisannya Pak Budiman itu bagus. Iya, emang enak. Emang identik tulisan buku bagiku ya, bagi saya lah ya. Buku entah novel atau sains, filsafat. Kalau bahasanya enak itu biasanya selesai 2 sampai 3 hari. Iya, betul. Itu. Dan ini salah satu 2 hari selesai. Dan bagi saya
kepenulisannya kayak semacam novelis lah, meskipun itu bukan novel. Bukan novel. Gitu. Yang mengatakan bukan novel tapi autobiografi seperti itu. Dan sangat kalau karena Budiman ini kan juga dikenal bukan hanya sebatas aktivis. Yeah. Aktivis yang ganas. Yeah. Di podium dan apapun, dia juga terkenal romantis juga. Oh gitu. Jadi saya rasa bengkel-bengkel di sini itu meskipun dia tidak pernah punya pacar dari SD sampai SMA, cuman dia nggak punya pacar. Nggak punya pacar, tapi dia punya cinta pertama ketika SD. Iya. Nah, orang kan identik orang yang tidak cintanya yang tidak tersampai kan. Seperti kan biasanya imajinasinya liar. Iya. Kemana-mana. Iya, daripada orang yang jatuh cinta nembak keterima kan mentok. Iya, mentok. Dan Budiman sosok orang yang dia salah satu orang yang memiliki bukan menahan, lebih pada nggak berani. Oh, malah nggak berani. Nggak berani. Jadi kisah cinta pertamanya ada di SD, di ceritanya di buku itu, di buku Anak-anak Revolusi itu. Tapi nikahnya sama itu bukan? Bukan. Malahan. Oke. Menarik. Lalu kemudian Pak Budiman kenapa bisa menulis itu? Apa yang mengilhami selain daripada beliau kemudian ingin cepat-cepat revolusi pada saat itu kan itu? Kira-kira apa yang kemudian selain ketemu Pak Andra Hirata juga kan itu? Apa sih? Buku ini kan dibuatkan 2013. Jadi ini baru-baru aja sebenarnya. Jadi bagiku mungkin Budiman ini ketemu dengan Andra Hirata tahun 2012 mungkin. Kemudian terus terhilami, kemudian dia nulislah itu Anak-anak Revolusi, menceritakan pengalamannya. Jadi buku ini bukan dibuat pada tahun Orde Baru, enggak, bahkan baru-baru aja. Baru-baru. Dan itu karena dia merasa perlu seperti itu. Gitu 15 sih. tahun setelah 15 Orde tahun Baru. Setelah Orde Baru. Oke. Nah, ini saya mencoba masuk ke bukunya langsung ini, Mas. Di buku itu apa sih yang menceritakan yang paling mulai dari dia SMP kan tadi kan, apa yang kemudian dia bisa Mas ambil kan gitu di buku itu? Pertama soal aktivisme yang saya ambil dari buku itu. Jadi betapa sosok aktivis itu sosok yang harus aktif terus. Dia harus merasa paling resah. Jadi dia seakan pada zaman dulu itu, pada masa itu Orde Baru, gejolak aktivisme, bahkan lagu-lagu Darah Juang yang kita kenal hari ini. Ya, kita hari itu kan salah satu itu diciptakan pada masa-masa Budiman, tahun 1996-97. Dan aktivis pada masa itu tidak hanya sebatas fokusnya bukan pada bargaining power diri sendiri, maksudnya bukan untuk mempromosi diri sendiri, tapi pada pemberdayaan. Bagaimana ketika Budiman menjadi mahasiswa, dia kuliahnya drop out di UGM drop out karena gitu. enggak karena aktivisnya itu dia nggak kekejar kan. Lah, tapi dia melakukan pemberdayaan di desa. Jadi betapa dia sosok aktivis itu harus ikut, apabila dia ingin berjuang petani, dia harus ikut kena lumpur petani itu, seperti itu. Dan Budiman dia bergeraknya dari situ lah, dari bawah, turut bantu petani, jadi menggerakkan beberapa desa sampai terbuat komunitas kayak gitu. Dan itu bagiku, wah, saat ini apa ada kayak gitu ya? Saat ini nggak ada, Mas. Tapi saya langsung menjastis ya, seakan-akan itu. Seakan-akan kan dari 100% itu paling 1-2 ada kan gitu. Itu mesti ada. Ada satu kisah juga, Mas, di di IPB ya masalah. Di IPB itu ada satu mahasiswa. Dia itu dapat KKN ya, dulu KKN ya, sekarang KKN juga. KKN lah bahasanya, kuliah kerja nyata di desa. Nah, di desa itu kemudian dia nggak pulang-pulang lah, sampai kemudian dipanggil sama rektor suruh selesai skripsi. Nah, akhirnya kemudian ternyata dia juga memberdayakan di desanya itu. Itu menurutku bentuk sosok aktivis yang pada saat itu ada andil dan kemudian mau ikut kena lumpur kan gitu. Itu kapan yang IPB itu? 77 kalau nggak salah. Tahun 77 ya emang. Ya kan? Maksudku era-era sebelum reformasi, sebelum reformasi itu marwah mahasiswa untuk jadi aktivis itu, entah dia aktivis
kampus lah, entah di aktivis organisasi kemahasiswaan lah atau organisasi luar kemahasiswaan, itu juga benar-benar kuat kan itu untuk kemudian memperbaiki keadaan. Lalu Mas, di bukunya Pak Budiman itu sendiri, hal yang kemudian relate dengan hari ini kira-kira apa yang kita bisa ambil? Banyak sih sebenarnya. Mungkin aku menyebutin 2 ya. Iya, boleh. Yang pertama tadi soal aktivis yang perlu dicontoh lah, bentuk cara dia tidak hanya sebatas jargon mahasiswa itu agent of control, agent of change, tapi dan itu hanya di Menara Gading, dia hidup intelektual di Menara Gading. Iya, tidak turun. Lah itu untuk menjadi kritik pada masa sekarang, bagaimana aktivis ya saya tidak menjustifikasi ya, cuman yang saya lihat itu lebih mementingkan keakuannya seperti itu, gitu sih. Terus yang kedua soal intelektual, bagaimana meski pada saat itu Budiman ini juga seorang mahasiswa, dia nimbrung komunitas seperti itu, dia juga memiliki wawasan yang harus luas seperti itu. Jadi kalau tadi kan kita sebelum mulai podcast ini kan kita ngobrol kan soal bagaimana aktivis sekarang ini hanya disebut dengan EO, event organizer, yaitu tadi ucapannya Mas Hasan. Dan saya, ya benar juga gitu loh. Karena bagaimana sekarang itu kita terlalu fokus pada proker organisasi itu sendiri, dan terlupa pada adanya dia di luar proker itu untuk siapa gitu loh. Dan ini saya rasa mereduksi makna itu. Nah, jadi mahasiswa tidak hanya sebatas kritik intelektual, ini dimaksudkan bahwa kita harus juga memperbanyak wawasan, memperbanyak bacaan buku, memperbanyak literatur, dan terlebih kalau zaman sekarang ini di era banjirnya informasi, kita harus lebih banyak, dan tentunya yang kita gali itu informasi yang penting-penting seperti itu, karena di era banjirnya kayak ini kan apa aja ada gitu loh. Nah, Budiman Sujatmiko dia sosok yang intelektual yang bagi saya masih relevan sampai menjadi figur yang bisa dicontoh sampai zaman sekarang. Bagaimana dia meski sekarang ini dia kan setelah selesai dari DPR, dia diangkat jadi komisaris gitu. Cuman dia sebelum di balik itu dia kan juga penggagas ketua tentang riset revolusi industri 4.0 lah, kayak seperti itu. Dan betapa kayak gitu kan muncul nggak mungkin tiba-tiba kan. Jadi melalui dia bacaan banyak kayak gitu, seperti itu dia berpikirnya lebih ke depan seperti itu. Ya itu sih. Oke, sebelum kita nanti masuk ke sana, ya kan, itu nanti akan kita bahas terakhir ya sebagai kritik Pak Budiman dan kita berdua atas keadaan sebangsa kita yang mahasiswa kan itu biasanya sebangsa. Oke, Pak Budiman itu sendiri dalam era-era reformasi itu sendiri, dalam bukunya itu dijelaskan nggak Mas kira-kira apa yang kemudian beliau juga usahakan untuk sampai ke reformasi itu? Mengingatkan judulnya kan anak-anak revolusi. Iya. Gini, sebenarnya yang menggagas sebut reformasi itu bukan Budiman. Iya. Budiman itu revolusi. Justru lebih banyak disebut revolusi. Malah inginnya revolusi. Ya sebenarnya reformasi sama revolusi itu hampir sama. Pasti secara tujuan ya. Iya. Secara tujuan itu hampir sama, itu merubah lah intinya itu. Tapi kata Rocky Gerung, reformasi itu lebih lembek daripada revolusi. Iya, baru tahu itu. Jadi revolusi itu akan merubah sampai ke akar-akarnya. Ya, reformasi separuh-separuh aja. Bahasanya kan gitu, kata Rocky Gerung gitu. Itu melalui LC kalau nggak salah. Oh LC. Ya itu. Dan Budiman sengaja tidak menggunakan reformasi, dia sengaja menggunakan revolusi sebab yaitu tadi revolusi itu suatu yang bukan, kalau tadi dikatakan reformasi setengah-setengah, tapi kalau Budiman itu mengartikan reformasi itu memang sebutan
98 ke sini 1999 semua itu kan yang digangguan revolusi karena Budiman ini dia di 98 dia masih di penjara. 98 itu dia di penjara. Masih di penjara. Di penjara. Dia kan di penjara 97. Ya. Kemudian dibebaskan sama Habibie. Gus Dur. Gus Dur. Malahan. Jadi yang memotong hukumannya itu Gus Dur. Kayak gitu, bukan Habibie. Habibie kan cuma berapa bulan gitu. Iya. Seperti itu. Dari buku itu makna apa yang terakhir banget yang harus kita pedulikan di zaman ini? Kita buku ini cuma bisa menjadi cermin sih, cermin bagi kita dalam bergerak. Bagaimana zaman sekarang, yang pertama kita udah berbeda tantangannya, dan bagiku yang perlu diambil yaitu semangatnya, semangat dari aktivisme dari Budiman Sujatmiko itu sendiri. Bagaimana dia berani melawan ketidakadilan, kebenaran. Nah, untuk zaman sekarang mungkin kita bisa lebih pada melawan kemalasan, melawan yang melena segala yang melenakan itu bagiku. Dan khususnya untuk para aktivis organisasi mungkin ya, kalau saya di IMM, kalau Mas Hasan di IPM sama IMM juga sih, itu yaitu memanifestasikan hal itu. Bagaimana kita bisa tidak hanya bukan hanya sebatas menjadi intelektual yang tradisional, maksudnya yang orientasi masalah. Iya, seperti itu. Tapi lebih pada masa depan dan bagaimana merespon zaman, seperti itulah. Ya itu. Kenapa kok kita jadi melebar sekali? Aku sih. Nggak apa-apa. Oke, jadi itu teman-teman sekalian. Saya menambahi satu quotes-nya Pak Prof. Renal Kasali untuk menutup podcast kita hari ini. Bahwasanya hari ini kita terlalu banyak untuk mengatakan tidak, ya kan? Mas Irawan besok jadi ketua ya? Enggak lah. Mas besok jadi sekretaris kegiatan A ya? Enggak lah, jangan aku kan itu. Nah, perkataan tidak itu kemudian akan menghancurkan diri kita sendiri karena kita membuang kesempatan emas itu. Ambil semua kesempatan, kalau salah ya minta maaf, perbaiki untuk kemudian diri kita menjadi maju, ya gitu kan. Ini contoh untuk iya, itu. Oke, hari ini kita selesai. Sebelumnya nanti kalau ada kritik saran kita bisa diskusikan bersama di rumah baca. Teman-teman kalau mau ada yang mau ngisi CP saya aja enggak apa-apa kan itu. Ya, ya setidaknya punya nomornya Hasan. Kalau kamu buat story Hasan tertarik ya bisa nih jawab. Kayak gitu. Tapi dadak ya. Kan saya suka dadak karena lebih spontan. Oke. Terima kasih, sampai jumpa.